Hai guys, kembali lagi sama aku. Nah, aku mau jawabin beberapa Q&A dari kalian. Aku tuh sebenarnya hari ini tuh tadi ada nongkrong-nongkrong sama teman-teman aku. Aku ke Sisa Cafe, tempat teman aku yang ada di Senayan City. Tapi sayangnya guys, aku lupa info ke kalian. Aku lupa bikin vlognya. Ya ampun, kenapa sih aku ini bisa sepelupa ini? Karena nggak tahu guys, sekarang aku nge-vlog sendiri kali ya. Jadi ya gitu deh. Aku bisa-bisanya lupa aku bikin video. Tapi ya udah, karena ini quality time, aku takut temen aku ini juga apa itu namanya risih juga kalau tiap ketemu mereka aku harus nge-vlog. Nah, aku mau jawabin beberapa Q&A dari kalian. Kalian ada nanya, Kamesha lebih suka makanan luar atau makanan Indo? Nah, kalau aku sendiri, lidah aku tuh bener-bener nggak pilih-pilih. Aku tuh suka makanan apa aja. Aku makanan Indo suka, makanan luar juga suka. Tapi karena aku dari kecil itu di Indo, jadi aku suka makanan Indo, guys. Kalau makanan luarnya tuh aku lebih suka sushi. Sama aku suka, aku nggak tahu Itasuki, bukan Itasuki. Raja itu makanan apa? Itu barbecue murah, tapi aku suka banget di situ. Tuh. Kalau stick-stick itu aku suka juga sih, ya makanan-makanan mahal oke lah, tapi sesekali aja karena kalau keseringan enak ya guys, kayak gitu. Jadi jawabannya suka nggak sama makanan luar? Suka makanan Indo nggak suka, tapi aku lebih prefer itu makanan Indo sendiri gitu. Begitu guys. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kamesha sekarang single nggak? Single itu aku sih apa itu namanya belum menikah gitu. Jadi ya gitulah guys. Aku belum menikah, belum ketemu tambatan hati lah intinya. Doain aja, karena pada bilang kan, pada doain, pada pengen aku nikah, ya doain aja secepatnya aku nikah ketemu jodoh gitu yang terbaik. Thank you pertanyaannya. Lalu ada yang tanya lagi, apa kejadian yang gak mengenakan dalam karir? Aduh, kalau bicara karir itu ada kejadian yang sebenarnya emang gak mengenakan ya buat aku. Waktu awal merintis karir itu aku kan saking rajinnya photoshoot dulu. Aku habis sekolah modeling tuh bener-bener aku cari job photoshoot tuh online semuanya itu sendiri. Aku buka Instagram, mainin sosial media sendiri. Jadi aku dealing sama klien itu sendiri. Di saat itu umur aku tuh kayaknya masih 19 tahun. Dan karena masih 19 tahun, aku juga pengalamannya belum banyak tuh. Awal-awal karir tuh bener-bener sedih guys. Aku pernah dealing sama fotografer, photoshoot aku disuruh sendiri. Ternyata habis foto dia itu, aku nggak bisa ceritain dia gimana, intinya dia nggak bayar aku guys. Itu hal yang paling menyebalkan. Habis itu aku di blok. Dan kalau aku tahu dia sekarang, aku bakalan cari dia, aku lacak dia, aku bakal permasalahin dia. Mungkin dia kenal aku atau masih tahu sosial media aku sekarang. Kamu tuh jahat banget sih, kamu tuh benar-benar merusak mental aku. Intinya dalam photoshoot itu dia sempat melecehkan aku guys. Aku tapi ini nggak pernah ceritain ke siapapun karena menurut aku ini aib ya. Tapi aku ceritain di sini tuh paling nggak mengenakan itu. Tapi aku diam gitu karena waktu itu tuh umur 19 tahun itu aku lagi di masa dimana aku harus kumpulin banyak uang buat family aku yang lagi nggak baik-baik aja. Dan waktu itu intinya aku harus kumpulin uang lah, dan aku harus kerja keras demi karir aku, karena aku itu obsesi juga buat waktu itu untuk jadi artis terkenal, masuk TV. Jadi apapun itu cobaannya ya tetap aku laluin, dan aku nggak kapok. Aku tetap cari klien buat photoshoot, cari fotografer, dealing sama fotografer itu hampir tiap hari, dan aku nggak nyerah. Even dibayar sedikit pun aku nggak nyerah. Dulu tuh awal photoshoot tuh cuma dibayar 1 juta, 1,5 kayak gitu. Aku rajin aja tiap hari gitu, dan alhamdulillah waktu awal photoshoot itu rame banget sih. Walaupun belum sempat ke Jakarta itu rame banget. Aku sering photoshoot tiap hari, diantar sama tante aku. Lalu habis itu sampai akhirnya kenapa aku bisa sampai ke sekarang, aku kenal orang itu dari sosial media. Dia menyarankan aku buat apa itu namanya itu buat kontak manajemen yang ada di Jakarta. Dan akhirnya aku kontak manajemen itu, dan akhirnya manajemen itu ngajak aku photoshoot. Lumayan tuh aku dapat job di Jakarta. Awalnya aku nggak berani ke Jakarta karena kan terlalu resiko ya kalau aku ke Jakarta tanpa ambil job photoshoot gitu. Aku takut nggak habis di transport guys, karena waktu itu mencari uang itu buat aku tuh susah banget. Terus habis itu ternyata aku kenal manajemen itu, aku masuk manajemen dia sering kasih aku job foto, aku diajak aku syuting. Waktu itu awal-awal syuting Take Me Out, dan dari lokasi syuting itu aku kenal banyak teman, banyak agensi. Dari situ aku casting, dari casting itu aku punya banyak teman, banyak relasi, dan akhirnya aku udah ngerti syuting sendiri. Aku ngerti gimana kenal wartawan, gimana bisa dikenal, gimana bisa masuk sinetron, gimana aku mulai lagi dari awal gimana syuting itu. Aku semuanya itu otodidak. Tapi untuk yang karir aku, memperbaiki karir aku ada sekolah juga waktu itu di John Robert Power. Itu aku ada ambil
ini guys, sekolah kepribadian. Jadi bagaimana cara aku menanggapi orang, berkenalan dengan orang, first impression, cara makan, cara duduk, cara ketawa, cara merespon bicara sama orang, cara dealing sama klien, cara ngobrol sama tamu, terus etika-etika ketika kita makan, kayak gitu tuh semuanya tuh diajarin. Nah dari situ lumayan membantu aku sih, karena dari sekolah kepribadian itu orang itu jadi bisa gimana ya, bisa menilai bagaimana karakter kita gitu, bagaimana background dan kepribadian kita, dari situ bisa dilihat guys. Dan aku baru belajar waktu di Jakarta gitu. Lalu ada lagi apa ya, aku pernah syuting tuh, awal-awal syuting, karena itu syuting itu kan casting, terus aku dapat kenal orang baru dari lokasi casting. Aku pernah syuting nggak dibayar, syuting film waktu itu judulnya Perhias Jenazah. Aku di situ jadi pemeran pembantu sama teman-teman rame, kita semuanya nggak ada yang dibayar, sampai demo apa itu. Dan kita padahal syutingnya itu dari subuh ketemu subuh, dan itu jahat banget. Aku juga pernah ketemu manajer di Jakarta, aku udah syuting 2 hari 3 malam buat web series di aplikasi Genflix. Ternyata komisi aku nggak dicairin, cuma dikasih 50%, padahal aku tidur-tidur sampai di kursi syuting. Kursi syuting tuh kan cuma kursi sama ada sponsnya gitu loh, tapi kita bisa bayangin di situ, dia kebayang lagi gimana capeknya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, itu aku jadiin pelajaran, karena semua yang aku rasain itu nggak harus manis aja, tapi ya aku ambil hikmahnya aja. Dari situ aku kenal banyak teman, ada kenal relasi baru, tapi yang nggak menguntungkan juga sih, tapi ya udahlah, intinya aku jadiin pelajaran aja lah semuanya. Terus ya nggak apa-apa lah, kayak gitu, pokoknya semuanya aku jadiin pelajaran. Terus ada juga aku pernah syuting sinetron tuh, kalau kalian dulu followers aku lama, kalian ngikutin, aku ada main, judulnya itu Aku Jatuh Cinta di RCTI. Itu di situ aku jadi Ines. Aku syuting belasan hari, aku sampai ikut iklannya juga. Aku ada apa itu di situ, iklan yang tayang di TV itu namanya apa sih, built-in. Aku ada di built-in itu, built-inku nggak dibayar, itu built-innya aja sekitar ada 4 atau 5 kali ya kalau nggak salah. Terus sinetronnya itu sampai banyak episodenya, itu juga nggak dibayar waktu aku jadi Ines tuh. Bukan jadi Ines, itu yang jadi siapa ya, Ibu Dinda. Jadi Ibu Dinda itu di sinetron itu aku syuting sama Ranti Maria, sama nggak tahu Ranti Maria sama Steven William. Di situ aku jadi Ibu Dinda. Nah, aku jadi Dinda itu juga aku syuting berhari-hari, aku lewat agensi itu juga nggak dibayar, tapi ya udah aku ambil pengalaman. Oke, dari situ aku nggak dibayar, nggak apa-apa, tapi dari situ aku dapat karir aku mikir ya udahlah, mungkin banyak orang yang pengen syuting tapi nggak bisa mendapatkan itu, tapi aku di sini dapat dan dimudahkan. Peran aku juga bagus, tapi sayangnya itu aku nggak dibayar guys. Waktu di situ banyak sih pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan. Pernah juga waktu awal-awal syuting ya, karena namanya artis baru ya, terus lama juga vakum, lama nggak syuting, pernah syuting lama nggak syuting, terus kayak dialog tuh aku sempat ada waktu sesekali lupa. Pernah guys, karena kita artis yang waktu itu belum terkenal, pernah juga sampai dibentak sama kameramen, dan akhirnya aku karena untungnya aku tuh nggak kontrak di situ. Aku waktu itu jadi Ines di sinetronnya itu sama Feral Bramasta kalau nggak salah. Aku jadi jadi siapa ya, Ines kalau nggak salah, itu di aku tuh jadi kayak sekretarisnya Feral Bramasta gitu. Di situ itu juga aku dibentak sama kameramen karena udah malam juga ya. Itu sebenarnya nggak salah aku, mereka yang take aku malam, mereka udah capek semua, terus aku ada salah dialog, aku dibentak, aku nggak diperlakukan kayak manusia. Ya banyak lah kejadian yang kayak gitu, yang itu aku udah pelajari untungnya di sekolah kepribadian aku di John Robert Power itu. Sekolahnya di situ lumayan pricey gitu, kita sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu pelatihannya, tapi dia untungnya itu membentuk mental aku dan karakter aku. Jadi kita itu udah terbiasa cara menghadapin orang. Kita tuh lebih diajarin manners dan attitude dan etiket. Jadi manners kita manners kita di lokasi syuting, di dunia pekerjaan, atau dimanapun di bisnis, itu diajarin semua di situ. Bagaimana kita merespon orang ketika kita nggak suka sama orang, kita merespon orang ketika kita bertemu sama orang, bagaimana kita cara pegang pisau, cara pegang sumpit, cara pegang garpu, terus bagaimana cara kita tersenyum dengan elegan, duduk dengan elegan, masuk mobil dengan elegan, semuanya itu diajarin. Jadi ya kayak gitulah, banyak untungnya ada pelajaran itu yang dan dari kecil juga didikan orang tua aku baik. Mental aku juga udah terbentuk baik itu dari kecil. Jadi ya udah, dengan perlakuan yang kayak gitu ya aku terima aja gitu. Ya kita ambil hikmahnya aja. Ya kalau dulu aku digituin aku bisa marah balik, mungkin kalau sekarang udah lah kayak aku tuh sekarang tuh lebih ikhlas menjalani semuanya guys, mau kayak gimana pun gitu. Tapi apa yang wajib aku balas ya aku balas gitu, tapi yang sekiranya menurut aku ini udah nggak penting lah, kalau aku balas cuma menghabiskan energi dan emosi, ya itu nggak perlu. Dan aku di titik sekarang ini untungnya aku nggak suka bermasalah dengan orang. Kalau orang cari masalah dengan aku terima aja, dan aku kayak udah nggak usah balas, karena kalau aku menang pun aku nggak dapet piagam, aku nggak dapet uang, aku nggak dapet apapun yang menguntungkan. Aku cuma dapat kesenangan batin, ini gue menang loh. Kalau dulu umur 21 ketika aku nggak suka sama orang, sedikit aku emosi, laporin orang lah apa. Sekarang lebih mature sih menurut aku, kalau hal-hal yang nggak terlalu penting, kecuali dia menindas aku, mempermasalahkan keluarga aku, menyangkut keluarga aku bakalan balas dia gitu. Yang sewajarnya aku balas aja gitu.
Tapi sekarang aku tuh kalau benci ada orang sakitin aku nih, aku benci banget, aku sakit hati, tapi aku tuh nggak pernah masukin hati kayak ya udah, oh berarti dia kayak gitu, berarti udah vibes-nya nggak cocok sama aku, dia jahat, aku terlalu baik, aku cocok sama yang vibe-nya sama-sama aku, apa yang aku lakukan baik, dia balas aku baik, kayak gitu aja. Kalau mau balas-balasan atau enak-enakan beranteman udah nggak, bukan waktunya gitu. Jadi sebenarnya banyak kejadian yang nggak mengenakan dalam hidup aku, dalam kerjaan itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya adalah pertengkaran sama temen lah. Kalau di Jakarta itu ya kebanyakan tuh pertengkaran itu, kalau aku sih sering banget dikecewakan oleh temen sih, karena gitu ekspektasiku sama temen itu terlalu tinggi, karena aku baik sama mereka, aku berharap kebaikan itu juga mereka lakukan buat aku, tapi kadang aku nggak mendapatkan hal yang sama gitu, itu yang bikin aku sakit hati. Nah sekarang itu aku udah bisa kontrol diri sih, aku udah bisa cut orang yang benar-benar udah nggak cocok di hidup aku gitu. Kayak seandainya nih kita berteman, vibes kita udah nggak cocok, nggak nyaman, berat sebelah, kalau dulu tuh aku tahan-tahanin, oh aku nggak mau kehilangan teman ini, aku harus begini. Kalau sekarang tuh aku mikir, oh ternyata itu tuh nggak penting. Kalau kalau ternyata itu tuh nyakitin hati kita berteman itu nggak nyaman dan berat sebelah, itu tuh berarti emang vibes kita nggak cocok dan kita harus jauh supaya mental kita itu tenang dan kita tuh nyaman sama siapapun, sama pasangan, sama temen, sama siapapun. Kalau di dekat mereka kita itu nggak nyaman, berarti vibes kita itu nggak cocok. Nah aku baru pelajarin tuh setahun ini setelah aku merasakan kekecewaan sama temen aku sendiri, ternyata emang iya, ketika kita nggak dihargai, ketika kita nggak merasakan ketenangan berada di orang itu, emang sebaiknya itu nggak perlu dipaksa kita untuk kenal dan dekat lagi, karena akan menyakitkan. Dan sekarang aku di posisi dimana aku itu mirroring, ketika kamu baik sama aku akan baik juga sama kamu gitu. Dan alhamdulillah sekarang di circle aku yang sekarang ini, teman-temanku itu baik-baik semua gitu loh, care, sayang juga, aku sayang sama mereka sayang sama aku juga. Aku udah nggak nemuin rasa berat sebelah kayak di lingkungan aku sebelumnya gitu, dan aku happy banget gitu sih cerita hidup aku ya. Pokoknya kayak gitulah, namanya kejadian pasti ada yang mengenakan, pasti ada yang enggak ya. Aku jadikan pelajaran aja gitu, supaya kedepannya lebih hati-hati, lebih selektif dalam berteman, dalam memilih pasangan ya, kayak gitu deh. Hal yang nggak mengenakan dalam pasangan kan udah aku ceritain sebelumnya, jadi ini dalam pekerjaan dan dalam dunia pertemanan kayak gitu. Nggak ada yang gimana-gimana lagi sih ya, intinya kita harus pinter-pinter aja mengkat orang-orang yang nggak cocok dengan vibes kita, supaya hidup kita tenang, happy kayak gitu. Sekarang sih aku benar-benar ngerasa happy banget karena lingkungan aku tuh benar-benar sehat. Kita itu nggak ada yang saling iri-irian, nggak ada yang berat sebelah dimana aku harus ngertiin dia terus tapi dia enggak gitu. Terus kita tuh saling support. Jadi aku ngerasa happy banget di saat temen aku punya sesuatu, aku happy, dan aku punya sesuatu, temanku happy. Di saat aku sedih, temanku ikut bantu hibur aku. Temanku sedih, aku hibur dia. Di saat aku butuh support, butuh masukan, temen aku bakal kasih itu. Dan ketika temen aku butuh itu, aku kasih itu. Dan kita tuh bener-bener gak ada yang berat sebelah, kita tuh equal, semuanya tuh seimbang gitu. Dan aku merasakan kehidupan yang happy itu bener-bener baru sekarang gitu guys. Jadi itulah cerita kehidupan aku, pengalaman aku. Nanti untuk cerita lainnya bakalan aku share ke kalian next video, karena kalau cerita di sini bakalan lama guys, panjang. Thank you buat kalian yang udah nanya sama aku, thank you buat kalian yang selalu support sama aku. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan guys. Bye bye.